Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Bre tentu saja mengenal istilah multiverse, satu hipotesis di dunia fisika yang sangat-sangat seksi. Sampai sejauh mana keseksiannya, sampai kita mengetahui bahwa banyak sekali film-film Hollywood yang mendasarkan, yang membasiskan alur ceritanya itu kepada multiverse, pada hipotesis multiverse. Dan sedemikian seksi sampai ini memunculkan kajian-kajian ilmiah, penelitian, dan bahkan memunculkan hipotesis-hipotesis di dalam ruang lingkup hipotesis multiverse. Kenapa begitu luar biasanya, begitu seksinya? Karena hipotesis ini memang telah menyatukan para ilmuwan-ilmuwan besar dengan para penghalu-penghalu besar yang menceritakan bahwa alam semesta ini tidak hanya satu di sini tetapi jamak. Jadi ketika orang-orang tahun 70-an, tahun 80-an berhalusinasi tentang keberadaan planet nun jauh di sana dan di sana ada kehidupannya, maka dalam multiverse bukan hanya planet itu tetapi jauh setelah melampauinya kita akan sampai ke dunia di mana bahkan konstanta dan hukum fisikanya berbeda dengan universe saat ini. Jadi maksudnya kita mengetahui bahwa kita sekarang hidup di bumi, yang hidup di sebuah tata surya, yang hidup di sebuah galaksi, yang hidup di sebuah bla 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 dan seterusnya sampai ujungnya adalah alam semesta ini. Dan setelah kita mampu mencapai ujung alam semesta itu, yang sebenarnya paradoks ya, tapi setelah kita sampai ke sana pun kita akan menemukan adanya universe lain, begitu. Karena hipotesis ini menjadi hipotesis yang sangat populer, maka dia memunculkan banyak sekali anak hipotesis. Banyak sekali, setidaknya saya menemukan ada 5 versi tentang multiverse ini. Tetapi ada beberapa di situ yang harus kita garis bawahi bahwa ternyata gagasan tentang multiverse ini benar-benar pribadi gitu. Bagaimana alam semesta ini terbentuk dan kemudian bagaimana dia menjadi banyak seperti itu adalah karena kesadaran atau makhluk berkesadaran mengambil keputusan. Jadi maksudnya, ketika sekarang Baraya sedang nonton video Guru Gembul dan kemudian Baraya menganggap bahwa ini mah halu banget, kemudian Baraya men-skip video ini, maka alam semesta langsung terpecah pada waktu itu juga menjadi satu alam semesta diisi oleh Baraya yang men-skip video ini dan yang satu lagi akan lanjut terus nonton sampai akhir. Dan ketika sudah pecah jadi 2, ini akan memunculkan kemungkinan yang tidak terhingga untuk kemunculan universe-universe yang lain, karena konsekuensi dari Baraya men-skip video ini dan konsekuensi ketika Baraya tidak men-skip itu banyak sekali. Setelah ini Baraya ngapain dan lain sebagainya, itu semuanya pecah. Alam semesta itu pecah menjadi sangat banyak, sangat tidak terhingga. Maka dari sini kita akan mengambil sebuah kesimpulan yang penyederhanaan ya, simplistis, yaitu bahwa di universe yang lain ada Baraya juga, tetapi Barayanya mungkin sudah meninggal, atau di universe yang lain ada Baraya tapi sudah menikah, di universe yang lain ada Baraya juga tapi yang sudah ganti kelamin. Nah, kalau seperti itu muncul sebuah pertanyaan yang sangat fundamental terkait dengan keyakinan. Kalau hipotesis ini benar, maka roh itu di mana? Roh itu bagaimana? Apakah roh itu terpecah belah? Bagaimana mungkin multiverse yang sebesar ini dan seberagam ini muncul dari keputusan pribadi dari satu makhluk yang berkesadaran? Kita akan simak video ini sampai tuntas. Saya mohon maaf karena Baraya akan menemukan satu fakta yang benar-benar jungkir balik. Bahwa yang kita anggap halu selama ini adalah nyata dan yang kita anggap nyata selama ini adalah halu. Jadi ayo kita terbalik. Baraya sadar gak bahwa alam semesta ini sepertinya memang dalam mekanisme tertentu itu diarahkan oleh sesuatu untuk mendukung dan melestarikan kehidupan. Jadi misalkan kehidupan itu sangat membutuhkan air, dan air itu luar biasanya terdistribusi dengan sangat baik di planet ini karena mekanisme-mekanisme fisika yang mengarahkannya seperti itu. Jadi misalkan air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah gara-gara gravitasi. Kemudian si air itu ketika sudah numpuk di satu tempat, maka dia bisa saja menguap gara-gara sinar matahari. Setelah menguap jadi awan, tertiup angin, kemudian sampai ke satu tempat dan terjadi kondensasi dan terjadi hujan. Dari situ kemudian air mengalir lagi ke bawah dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ada mekanisme yang seperti ini yang menyebabkan air itu bisa benar-benar mendukung kehidupan? Bukan hanya kehidupan manusia, tapi seluruh kehidupan. Kita juga mengetahui ada siklus batuan, kita juga mengetahui ada berbagai siklus yang pada akhirnya itu semua membuat kehidupan itu menjadi nyaman dan pas untuk ada di sana. Gravitasi misalkan membuat kehidupan itu menjadi ada. Dan
ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ilmuwan-ilmuwan jadul itu berpikir tentang bahwa justru kehidupan itulah yang menyesuaikan dengan alam. Ketika alam sudah terbentuk seperti ini dengan gravitasi yang seperti ini dan sebagainya, yang itu alam itu adalah abadi dan sebagainya, maka kehidupan berusaha untuk menyesuaikan diri di situ sehingga dia bisa menjadi muncul, berkembang dan lestari. Kan begitu ceritanya. Tetapi cerita ini kemudian dibalik oleh Robert Lanza, seorang ilmuwan yang akan kita bahas di episode ini, pemikirannya. Dia katakan bahwa sebenarnya bukan kehidupan yang menyesuaikan diri dengan alam semesta, tetapi alam semesta menjadi ada untuk melayani kehidupan. Kok bisa? Jadi gini, dalam versinya dia, bukan alam semesta ini yang abadi. Alam semesta ini tidak ada hoax. Alam semesta ini hanya sekedar manifestasi dari keinginan dari makhluk-makhluk berkesadaran untuk menjadi ada. Jadi ya, kesadaran itu atau bahasa kitanya itu adalah roh. Kita definisikan saja menjadi roh gitu ya. Nah, si roh itu sebenarnya ada secara abadi dan jauh sebelum ada ruang dan waktu, sebelum ada alam semesta, sebelum ada berbagai konstanta jagat dan lain sebagainya. Dia itu sudah ada. Nah, kemudian dia itu mencoba untuk memanifestasikan dirinya, maka wujud dari upaya memanifestasikan dirinya itu adalah kemunculan alam semesta yang ada, yang kita rasakan sekarang. Jadi, dalam teori ini tidak ada kehidupan dan tidak ada kematian, itu sebenarnya adalah ilusi. Yang dimaksud dengan kehidupan itu bukan berarti kita ada di dunia lalu ada makhluk bangun atau lahir atau keluar dari telurnya dan kemudian dia hidup. Tidak seperti itu. Yang sebenarnya adalah dia benar-benar memang sudah ada sebelumnya, kemudian dia berusaha untuk memanifestasikan dirinya dengan bantuan alam. Jadi alam itu ada untuk membuat satu roh itu memanifestasi. Ya, begitulah ya. Dan ini pada akhirnya menjadi sangat mirip dengan reinkarnasi, bahwa roh itu abadi, kemudian dia menempati cangkang-cangkang, lahir, mati, begitu siklus dan sebagainya. Ya, ada beberapa kesamaan di situ, tetapi di sini ada perbedaan yang fundamental, bahwa dalam hipotesis ini, hipotesis biocentrisme, itu dijelaskan bahwa kita tidak pernah benar-benar hidup, kita tidak pernah benar-benar mati. Definisi hidup dan mati itu gak pernah ada. Yang ada itu adalah satu kesadaran tertentu yang kita sebut roh memanifestasikan diri. Hidup itu halu, mati juga halu, dunia ini halu. Hukum fisika itu semuanya adalah halu. Jadi segala sesuatunya ini adalah wujud dari keinginan dari si roh untuk memanifestasi. Ketika si roh ini berhenti berhayal dan kemudian membayangkan tentang dia ada di tempat yang lain dengan termanifestasi dalam bentuk yang lain, maka dia akan mati dalam tanda kutip. Sebenarnya si alam semestanya yang mati, kemudian dia akan pindah. Memorinya pindah, ingatannya pindah, pengetahuannya pindah, kesadarannya pindah dan sebagainya ke dunia yang dia bentuk secara mandiri yang baru. Begitulah. Dan inilah yang kemudian mewujudkan multiverse tadi. Jadi kenapa multiverse begitu banyak dan kenapa multiverse yang sangat banyak ini ternyata muncul dari kepentingan pribadi dari satu makhluk berkesadaran tertentu yang mengambil keputusan. Maka sebenarnya Robert Lanza menjelaskan bahwa ya tentu saja seperti itu, karena memang yang absolut itu adalah roh, sedangkan semesta ini itu adalah palsu. Begitu. Tapi ini bau-baunya kok ngarang banget ya, halu banget ya. Ini bukan ngarang, Baraya, ini bukan halu. Jadi maksudnya gagasan ini sebenarnya adalah gagasan yang dikemukakan oleh Robert Lanza, salah seorang ilmuwan modern paling dihormati saat ini. Dia masuk berbagai nominasi penghargaan sebagai ilmuwan yang paling begini dan paling begitu dan seterusnya dan seterusnya. Dan karena itu hipotesis ini betapapun itu dianggap sebagai sesuatu yang agak aneh dan banyak sekali para skeptis yang mengkritik teori ini atau hipotesis ini, tetapi kita harus mulai sedikit membuka pikiran kita bahwa ya ini mungkin saja yang kenyataannya itu adalah seperti itu, mungkin saja seperti itu gitu. Tapi kalau Baraya misalkan masih susah untuk menerimanya, kita masuk saja sekalian ke cerita yang lebih halu, baru nanti kita akan jelaskan kehaluan itu ternyata nyata. Baraya suka kan film kartun Jepang? Film di antara sekian banyak genre film kartun Jepang itu ada yang namanya fantasi, dan di antara yang fantasi itu kemudian ada yang tiba-tiba booming, yaitu genre isekai.
cerita fantasi di mana seseorang pindah ke dimensi yang lain atau ke dunia yang lain. Mungkin gara-gara kematian, mungkin gara-gara apa, reinkarnasi atau semacam itu, dia kemudian pindah ke satu dimensi di mana hukumnya, polanya, tata kehidupannya, dan lain sebagainya itu sangat berbeda dengan kehidupan yang dia tinggali sebelumnya. Jadi dia berasal dari dunia ini misalkan, kemudian dia karena satu hal pindah masuk ke dimensi yang sama sekali berbeda peraturannya dan sebagainya, begitu. Nah, genre isekai ini sangat banyak penggemarnya karena dia bisa mengakomodasi semua kehaluan paling ekstrim dari manusia. Jadi kan manusia itu suka ngehalu kan, yang nonton komik-komik Jepang itu kan biasanya yang halu-halu gitu. Saya mohon maaf ya. Nah, ketika yang halu-halu itu kemudian nonton isekai itu menceritakan tentang sesuatu, tentang halusinasi yang tanpa batas. Karena menceritakan tentang kan kehidupan di tempat lain, di dimensi yang lain, dengan hukum gravitasi yang berbeda, dengan hukum fisika yang berbeda, dengan hukum tata kelola manusia yang berbeda dan sebagainya, maka dia bisa menceritakan apapun dalam bentuk yang seperti apapun. Jadi kehaluan itu benar-benar diakomodasi di situ, kan begitu. Nah, genre ini sangat laku baik di negara asalnya maupun di Indonesia. Tetapi hal yang lebih dalam hal ini ya, yang lebih relevan adalah mari kita pertanyakan bahwa halusinasi itu sesungguhnya di dunia fisika itulah yang nyata. Isekai itu yang nyata. Sedangkan alam semesta yang kita tempati sekarang inilah yang bohong, inilah yang hoax, inilah yang halu. Jadi maksudnya seperti yang tadi itu kita hubungkan dengan teori multiverse Robert Lanza itu ya, yang biosentrisme. Roh itu ada di satu tempat, memanifestasikan dirinya dengan menciptakan semesta ini. Jadi semesta, hukum, dan sebagainya itu tercipta untuk mendukung keinginan satu kesadaran untuk memanifestasikan dirinya. Ketika si dirinya itu sudah bosan dengan alam semesta yang ini, kemudian dia hancurkan di situ, berarti individunya di situ mati, kemudian dia pindah ke alam semesta yang lain yang berusaha untuk memanifestasikan memanifestasikan dirinya untuk bisa mendukung kehidupan dari makhluk yang berkesadaran. Begitu. Jadi yang isekai itu, kita pindah ke dunia itu ternyata nyata dalam teori atau hipotesis biosentrisme kayak Robert Lanza itu. Tapi masa sih kayak gitu, ini mah halusinasi banget, saya gak setuju, gak suka. Ya emang gak apa-apa gak suka juga, karena memang ini hipotesis. Dan sekali lagi masih banyak sekali orang-orang skeptis yang mencoba untuk mengkritik hipotesis ini. Dan hipotesis ini memang baru diusulkan oleh satu orang, walaupun kemudian didukung oleh banyak ilmuwan yang lain. Tapi kalau misalkan Baraya pun tidak setuju atau tidak percaya dengan hipotesis ini, ya no smoking. Tapi coba kita pikirkan baik-baik. Sejak Einstein sampai sekarang, itu para ilmuwan semakin meyakinkan diri bahwa waktu itu relatif. Jadi kalau tidak ada pengamat atau sesuatu yang mengamatinya, maka tidak ada waktu. Kalau tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bergerak, maka waktu pun menjadi tidak ada. Kan begitu. Jadi dalam hal ini waktu itu benar-benar relatif, dibatasi oleh pengamat yang pada dasarnya berarti adalah seorang pribadi dan didasarkan pada sebuah gerakan yang pada dasarnya itu memunculkan satu ketidakabadian. Begitupun dengan ruang. Kan hidup itu ada di ruang dan waktu. Pada faktanya waktu itu relatif, dan kalau waktu relatif, ruang pun relatif. Apa yang dimaksud dengan ruang? Tempat keberadaan satu materi tertentu. Artinya kalau tidak ada materi maka tidak ada ruang. Kalau misalkan tidak ada yang mengamati, maka tidak ada ruang. Maka dalam konteks ini, maka ruang pun sebenarnya adalah satu pandangan subjektif yang muncul gara-gara ada pengamatnya, ada yang melihatnya seperti itu. Nah, balik lagi, jadi segala sesuatu itu ternyata munculnya dari pribadi, dari diri, dari sesuatu yang berkesadaran, kemudian dia menyadari adanya ruang dan menyadari adanya waktu. Sejak Einstein sampai sekarang, bukti-bukti yang mendorong bahwa ruang dan waktu relatif itu adalah bukti yang semakin nampak, semakin banyak. Begitu. Nah, balik lagi, sekali lagi adalah kalau seandainya Baraya tidak setuju dengan cerita tentang isekai, tentang biosentrisme, dan lain sebagainya, setidaknya Baraya harus mulai sadar bahwa ternyata alam semesta ini itu hoax, dan yang nyata, yang benar itu adalah pribadi diri kita sendiri yang berusaha untuk memanifestasikan dalam kehidupan nyata. Jadi gimana dong, saya terguncang ini sekarang pikirannya. Ya, kalau misalkan Baraya terguncang, berarti Baraya belum banyak membaca. Maksudnya, saya mohon maaf bukan merendahkan, cuman maksudnya orang-orang yang terguncang itu adalah orang-orang yang baru mendapatkan satu versi dari satu informasi, kemudian dia melihatnya. Kalau misalkan Baraya sudah menemukan informasi yang lain,
Dan sebagai pembandingnya mungkin Baraya tidak akan lagi tergoncang. Jadi biasakan ketika berhadapan dengan hal-hal yang semacam ini, Baraya kemudian research, cari pembandingnya, cari pembantahnya dan sebagainya, agar apa? Agar Baraya menjadi lebih bijaksana, lebih baik dalam memahami satu informasi tertentu. Ingat, betapapun kuatnya hipotesis ini, dia hanya sekedar sebuah hipotesis, dan mungkin benar atau salahnya Baraya memutuskan setelah Baraya mengambil kemungkinan-kemungkinan dari gagasan-gagasan dan penelitian yang lain. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.